Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa di-subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentarnya agar kami semakin semangat dalam memberikan update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, Best Piece ID. Dan kami akan memulai market outlook pagi ini dengan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Anda lancar sampai dengan hari kemenangan nanti. Dan hari ini kita akan memulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 13 April 2021. Dengan kita melihat bahwa market Amerika dan market Eropa tadi malam ditutup senada searah, yaitu merah tipis, dimana kalau kita lihat market Amerika dan market Eropa sama-sama menunggu bagaimana data inflasi yang akan segera dirilis oleh masing-masing negara dan juga permulaan dari musim laporan keuangan kuartal pertama masing-masing perusahaan di masing-masing negara. Dow Jones sendiri tampak melemah tipis 0,16% atau 55,2 poin ke 33.745. Nasdaq melemah 0,36% atau 50,2 poin ke 13.850. S&P 500 melemah 0,02% atau 0,8 poin ke 4.128. FTSE 100 Indeks London melemah 0,39% atau 26,6 poin ke 6.889. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,13% atau 19,2 poin ke 15.215. Sedangkan CAC Prancis menjadi yang pelemahannya terdalam bersama dengan FTSE 0,39% ke 6.162, melemah 26,6 poin juga. Dan kalau kita lihat US 10 years bond atau obligasi 10 tahun pemerintah Amerika mengalami kenaikan 0,54% atau 0,09 poin ke 1,675. Sedangkan kalau kita melihat dolar indeks justru tampak melemah 0,073 poin atau 0,08% ke 92,090. Yang perlu kita perhatikan adalah walaupun dolar indeksnya melemah, justru rupiah ikut melemah. Dimana kalau kita lihat saat ini rupiah diperdagangkan di 14.595 atau melemah 0,21% atau melemah 30 poin. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang kurang baik bagi IHSG kita hari ini. Lalu kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau diperdagangkan di Amerika, juga mengalami pelemahan 0,14 poin atau 0,61% ke 22,87 atau kalau kita rupiahkan adalah 3.346. Kemudian kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF atau sejenis reksadana yang diperdagangkan di market Amerika, mengalami penurunan yang cukup drastis 0,56 poin atau 2,58% ke 21,11. Jadi kalau kita lihat dari penurunan EIDO yang cukup dalam dan penurunan nilai rupiah, ini akan mengganggu IHSG kita hari ini sebagai lagatnya. Kemudian kalau kita lihat dari market komoditi, oil atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami kenaikan tipis 0,38 poin atau 0,64% ke 59,70. Kemudian emas atau gold mengalami penurunan 11,9 poin atau 0,68% ke 1.732,90 US dollar per troy ounce. Timah juga melemah sangat tipis 0,05% ke 12 atau 12,5 poin ke 25.660. Nikel mengalami penurunan cukup tajam 475 poin atau 2,85% ke 16.165.
Sementara batubara Newcastle mengalami kenaikan 0,21% atau 0,2 poin ke 93,3 untuk kontrak bulan April. Dan untuk kontrak bulan Mei, batubara Newcastle mengalami kenaikan lebih banyak 0,7 poin atau 0,82% ke 86,20. Batubara Rotterdam mengalami penguatan di bulan April yang lebih besar sebesar 1,18% atau 0,8 poin ke 68,35. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei, batubara Rotterdam mengalami kenaikan yang lebih besar 0,85 poin atau 1,25% ke 68,60. Sementara CPO mengalami pelemahan 125 poin atau 3,34% ke 3.642. Jadi CPO dan nikel memimpin pelemahan, sedangkan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 5.512,50. Lalu kalau kita berpindah sejenak ke opening dari market Asia. Opening market Asia hari ini cukup optimis, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang nampak dibuka positif 0,69% atau 202,77 poin ke 29.745. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,24% atau 16,8 poin ke 6.990,80. Sementara indeks Kospi Seoul juga tidak kalah positifnya, mengalami kenaikan 20,37 poin atau 0,65% ke 3.155,96. Sementara posisi Dow Jones Index Future pagi ini juga berada di dalam zona hijau tipis sekali, positif 20 poin atau 0,06% ke 33.651. Lalu bagaimana dengan IHSG kita hari ini? Kalau kita lihat IHSG kita memang ada penekanan dari Eido yang turun terlalu dalam dan juga dari kurs rupiah. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kemarin IHSG itu sudah terkoreksi cukup dalam, dan kalau kita lihat juga bagaimana market Asia hari ini kompak senada di dalam zona hijau, walaupun sebenarnya Eropa dan Amerika merah. Kami hari ini memilih untuk sedikit lebih optimis saja, yaitu 51% IHSG berada di dalam zona hijau. Kenapa sedikit optimis? Karena memang ada penekanan dari rupiah dan juga adanya penekanan dari Eido yang turun cukup drastis. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.